Kenapa tema ini saya sampaikan Bapak Ibu? Karena sering dengan kesibukan kita, sering dengan aktivitas kegiatan kita itu, sering kita berfokus kepada keluar, tapi kita lupa untuk ke dalam. Kalau istilah saya, sering kita itu menjadi orang yang bijaksana, tapi nggak bijak sini. Gitu ya. Nah, hari ini saya ingin bagaimana kita mengenal diri kita. Bagaimana kita menata batin kita, menata hati kita, agar diri kita itu makin hari, hidup kita itu makin tenang, hidup kita makin bahagia, hidup kita itu makin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum dimulai, sebelum dilanjut Bapak Ibu, mari kita membuat aturan main sebagaimana biasa. Mohon yang bawa HP untuk bisa di silent, digetarkan HP-nya sehingga acara tidak terganggu hanya gara-gara HP kita pilih. Ya, yang kedua, mohon yuk kita hadir penuh sadar utuh. Yang bawa HP untuk bisa di silent, digetarkan HP-nya sehingga acara ini tidak terganggu hanya gara-gara hati kita. Yang berikutnya, yuk kita buka pintu pikiran kita. Otaknya itu seperti gelas. Gelas ini akan bisa diisi kalau tutupnya dibuka. Begitu juga dengan otak kita, begitu juga dengan hati kita akan bisa diisi kalau kita mau membukanya. Ya, nah yang menutup pikiran kita adalah terkena penyakit kesombongan intelektual, terkena penyakit namanya I know, aku sudah tahu, aku sudah ngerti, aku sudah bisa. Ini penyakit yang berbahaya. Baik, kita akan mulai sesi hari ini Bapak Ibu. Saya akan mulai dengan sebuah pernyataan Bapak Ibu. Kira-kira di dalam kehidupan Anda selama ini, perjalanan kita yang puluhan tahun, ya, bagi yang anak muda mungkin masih 19-20 tahun, ya, sebagian rata-rata sudah di atas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Di dalam perjalanan kehidupan ini Bapak Ibu itu lebih condong mencari ketenangan atau kesenangan? Cari kesenangan atau ketenangan? Siapa yang mencari ketenangan? Siapa yang ngomongnya ketenangan tapi kenyataannya kesenangan? Apa bedanya ketenangan sama kesenangan? Selain tulisannya beda. Cari tenang apa senang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nampaknya sepele, tapi ini akan berpengaruh kepada kehidupan kita, bumi dan langit. Ya. Jadi perjalanan ke dalam diri kita harus tahu, cari tahu dulu. Kira-kira apa sih yang pengen kita harapkan dalam kehidupan ini? Apakah kita mencari hidup yang tenang, ataukah mencari kehidupan yang senang? Nah, kalau kesenangan, hanya ketenangan, jadi banyak orang ngomongnya ketenangan, tapi justru yang jolei malah kesenangan. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, dia menyampaikan tentang jalan kesenangan. Saya akan buka dulu dengan kesenangan ya, baru nanti dengan ketenangan. Jalan kesenangan itu adalah jalan yang tak akan pernah puas. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, seandainya, ini pesan beliau ya, seandainya seorang anak Adam itu memiliki satu lembah emas, tentu ia akan menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, artinya tidak akan pernah puas, melainkan tanah, yaitu namanya kematian. Dan Allah senantiasa menerima tobat orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6439. Nah, hati-hati jangan kita mencari namanya kesenangan. Kalau dalam hidup ini yang kita cari adalah kesenangan, Nabi menyatakan tidak akan pernah puas, tidak akan pernah selesai sampai atas waktu kita namanya kematian. Gitu ya. Nah, tantangan kita Bapak Ibu, hidup ini tidak lepas dari namanya kesenangan.
Ya, kesenangan itu simbolnya yang disampaikan oleh Allah yaitu di surat Ali Imran ayat 14. Ketika jenengan terjebak di sini tidak akan pernah selesai. Senangan itu selalu nggak pernah puas, Bapak Ibu. Itulah nanti yang kita cari adalah namanya ketenangan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, yaitu cinta terhadap apa yang diinginkan. Apa sih yang membuat pandangan mata itu tertarik, membuat pandangan mata itu orang itu punya keinginan, punya syahwat, Bapak Ibu? Satu namanya perempuan, artinya laki-laki fitrahnya suka dengan perempuan, perempuan sukanya dengan laki-laki. Itu kesenangan. Kesenangan apa lagi? Ya, anak-anak. Orang itu pasti senang pengen punya anak, lihat anak-anak senang. Kemudian apa sih kesenangan lagi? Harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Ya, terus apa lagi? Kuda pilihan. Kuda pilihan kalau sekarang itu Pajero, Fortuner, BMW, Lamborghini, ya. Kemudian ada Audi, Alphard, ya, Robicon, itu namanya kuda pilihan. Kalau dulu zaman Rasulullah kuda beneran, tapi sekarang itu kendaraan, ya. Bisa diartikan kuda pilihan itu adalah kendaraan yang kita tunggangi. Kemudian hewan ternak, suka pelihara ayam, dan pelihara kucing, ya, pelihara burung, pelihara ikan. Itu hewan ternak. Kemudian apa? Sawah ladang, ya. Seneng lihat sawah gede, ladangnya ombo, ya kan? Dan Allah sampaikan dzalika mata'ul hayatid dunya, dan itulah kesenangan hidup di dunia. Jadi dunia ini kalau jenengan yang kejar adalah kesenangan, ya ini. Apakah itu yang Anda kejar? Jadi ini nyulik ketenangan. Awalnya diri kadang itu konsisten, Bapak Ibu, ya. Ya, dan itulah kesenangan hidup di dunia. Jadi kalau Anda pengen hidupnya senang, ini yang Anda kejar. Ya. Dan Allah sampaikan kita tidak akan pernah puas. Selalu kurang, dan selalu kurang. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik adalah kembali kita pikirkan adalah kepada Allah. Halo, hai, alhamdulillah. Nah, uniknya kita manusia diciptakan oleh Allah itu beda dengan makhluk yang lain, Bapak Ibu. Itulah kenapa kita perlu belajar memahami tentang diri kita sendiri. Ya, manusia itu beda dengan malaikat. Ciptaan pertama ciptakan oleh Allah namanya malaikat. Malaikat ciptakan dari cahaya. Cahaya itu adalah hidayah, cahaya itu adalah takwa. Malaikat itu memang stylenya dia hanya patuh dan tunduk kepada Allah. Malaikat itu nggak pernah korupsi. Malaikat itu nggak pernah ingkar janji. Nggak pernah ingkar janji dia, malaikat. Jadi malaikat, contoh malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat apa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kalau dapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril itu nggak pernah korupsi ayat. Gitu ayatnya apa ini? Rasa kakeknya, gitu cocok sesuk wae enggak. Malaikat Israel, Bapak Ibu, itu juga hanya sami'na wa ta'na, tugasnya cabut nyawa. Dia gak peduli apapun keadaanmu, kalau memang saatnya sudah sampai,
fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika orang ini sudah sampai di batas waktunya, batas waktu matinya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi nek malaikat detik ini, menit ini pengen cabut nyawa saya perintah Allah, orang peduli aku lagi ngopo. Jadi Mas Sami lagi ceramah gitu, kowe nyabut wae, wis nek omah turu tak cabut. Ora. Kalau memang saatnya sudah sampai, dia tidak tahu langsung diambil. Jadi hari-hari ini saya banyak belajar Bapak Ibu. Ortodonti kalau kematian Bapak Ibu. Merah wedi nyatane wedi, merah wedi kok ya wedi gitu ya. Jadi dalam satu minggu ini ada tetangga saya 3 orang yang meninggal dunia. Kemarin 3 hari yang lalu itu dalam 1 hari ada 2 orang, ya. Nah baru kemarin itu 1 orang. Jadi jam 9 semua ijek ngobrol santai-santai ini, ijek ngomong karo putune, ya kan. Setengah loro jarane awake ra penak njaluk kerokan. Jam 3:05 pulang kembali pada Allah. Sesingkat itu, secepat itu. Lalu tadi malam dimakamkan jam 11 malam, ya dia sudah wasiat kalau meninggal ingin dimakamkan di Kudus, orangnya aslinya Kudus. Tadi malam jam 11 dikebumikan dalam keadaan hujan yang begitu derasnya, dimakamkan. Malaikat itu hanya isinya ketaatan, karena malaikat nggak punya nafsu, nggak punya keinginan ini malaikat. Ya, makhluk yang kedua diciptakan oleh Allah, nggak ada ketakwaan, isinya cuma nafsu. Apa itu? Isinya cuma nafsu tok. Apa Pak? Loh setan itu jono takwane lho Pak. Loh setan itu luar biasa loh. Quran apal isinya loh. Ibadah itu luar biasa. Setan itu masalahnya diperintahkan oleh Allah karena kesombongan wae. Kesombongannya apa? Karena dia tidak mau bersujud di hadapan ada. Loh setan itu ketakwaan nih janjane. Oh patuhnya luar biasa itu ya. Sebelum diciptakan namanya manusia. Binatang Pak. Binatang itu makhluk diciptakan oleh Allah, isinya mau nafsu tok, isinya cuma syahwat. Itu binatang. Maka jenengan nek ketemu malaikat ora usah gumun, malaikat apa itu memang dawane. Jenengan nek ketemu binatang ora usah kakan muring-muring, ya binatang ya ngono kuwi. Ora duwe isin. Betul ya? Halo? Gak punya malu. Jangan lagu istipel, ono ayam teko buat kotoran di situ. Jangan menesu, ya kan, muring-muring, ya. Bahasa titik. Ora usah dikono kecik kira duwe takwa. Loh, kambing lho Bu. Sesuk nek dikorbanke. Sesuk dipotong lho. Jadi dikumpul bersama dengan kambing. Itu jantan karo betina. Jantan ini langsung punya hasrat, pengen kawin langsung eksekusi nih kono. Ora usah isi-isinan. Itu binatang. Kenapa? Karena dia hanya punya nafsu, punya syahwat, tetapi tidak diberikan takwa oleh Allah. Manusia kita ini ahsani takwim, ciptaan yang terbaik dari Allah, kombinasi dari 2, sifat malaikat sama sifat binatang ada pada diri kita. Tuh. Jadi manusia ini punya potensi baik, punya potensi jelek. Ya, ini fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita punya potensi fujur, berbuat keburukan, dan punya potensi ketakwaan. Jadi nek jenengan sing dikejar ketenangan, takwane muncul. Nek si dikejar adalah keinginan, syahwat, maka kesenangan yang dicari. Nah, pertanyaan saya, luwih enak di seneng apa tenang?
nonton TV karo maca Quran. Kira-kira enak ndi? Nonton TV. Nonton TV golek ketenangan apa kesenangan? Kesenangan. Lho jarene golek ketenangan. Ya enggak? Ya. Nafsu itu selalu mengajak ke arah kesenangan. Takwa itu selalu mengajak ke arah kita ketenangan. Itulah kenapa kita perlu mengolah diri kita, Bu. Untuk mengolah kita harus kenal siapa diri kita. Kita ini punya potensi malaikat, punya potensi binatang. Ya, itulah kenapa guru kita bagi yang mau kholwat diminta untuk puasa nggak boleh makan yang bernyawa. Kenapa? Biar dominannya adalah dominan akhlaknya malaikat. Biar binatangnya, sifat binatangnya nggak muncul, nggak hadir, Bapak Ibu. Itulah kenapa orang yang lahir, yang anak yang lahir, usia nanti sekaligus bagi Bapak Ibu yang nanti punya anak dan mau punya anak lagi, ya. Nanti kalau anak lahir 7 hari, sunnah muakatnya adalah diakikai. Ya, sunnah muakat, produk mendekati wajib. Kalau saya tak wajib karena nih filosofinya ini. Laki-laki 2, perempuan 1. Kenapa kalau yang dipotong itu adalah kambing? Meskipun jenengan kaya, duitnya banyak, ya, wah aku pengen lah akikah pakai sapi, pakai kerbau. Itu ikan itu lauk apa itu? Oh ini akikah apa itu? Oh ini akikah kemarin motong sapi, nggak sah. Akikah hanya boleh 1, yaitu namanya kambing. Kambing atau domba. Sapi nggak boleh, sapi nggak sah, kerbau nggak sah, unta nggak sah. Yang sah cuman kambing. Apa mana makan ayam? Ini ayam apa? Ayam akikah? Nggak ada. Pertanyaan saya, pernah nggak jenengan mikir kenapa kok disunahkan yang dipotong adalah kambing, bukan sapi, bukan kerbau, bukan yang lain? Kenapa kira-kira? Mulai mikir. Kalau mikir dan bingung ini 2 hal yang berbeda. Kenapa kira-kira sebabnya? Halo? Karena kambing itu sifatnya jenengan geret lebok kedus kene kali kodane. Kambing itu gak suka air. Jenengan ajak ke arah sungai, ke arah kolam, dia pasti berontak dan dia ingin air. Air itu adalah simbol hidayah. Air itu adalah simbol ketakwaan. Dan kambing itu lebih cenderung dia gak mau ke arah. Kenapa yang diminta untuk dipotong sifat kebinatangannya, yaitu sifat kambingnya, biar anak ini tergadai dengan akikahnya, sehingga membuat apa? Anak ini terhindar dipotong sifat binatangnya, potong sifat keburukannya. Salah satunya dia mau mendekat ke arah tetap. Itu filosofinya. Nah, kembali ke sini, kesenangan Bapak Ibu. Inilah kesenangan kita di dunia. Imam Syafi'i dia mengatakan, jika engkau memiliki hati yang selalu qanaah, qanaah itu merasa cukup dengan pemberian dari Allah, maka sesungguhnya engkau sama seperti raja dunia, sama seperti Sultan Andara, Sultan Salman, Raja Salman. Ya. Jadi ketika Anda punya perasaan qanaah, perasaan cukup Bapak Ibu, maka Anda akan seperti raja. Meskipun harta Anda banyak, tapi tidak punya sifat qanaah, Anda akan haus, tidak akan pernah merasa cukup. Ya, kemudian Imam Ibnu Taimiyah dia mengatakan, sungguh kasihan orang-orang yang cinta dunia, mereka pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, padahal mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia. Apa itu? Maka mereka bertanya, apakah kenikmatan yang paling besar di dunia ini? Ulama ini menjawab, salah satu kenikmatan terbesar di dunia ini ketika kita sudah cinta kepada Allah, merasa tenang ketika mendekatkan diri kepadanya, rindu untuk bertemu dengannya, merasa bahagia ketika mengingatnya,
dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Itulah ibu-ibu, bapak ibu diajak kholwat. Tujuan kita biar kita bisa merasakan kenikmatan dunia yang sesungguhnya, mengenal Allah, cinta kepada Allah, ya, merasa bahagia mengingat Allah. Dan jangan heran, yang pertama kali nanti dengan kholwat, Anda merasa satu hari seperti satu bulan. Sulit banget. Sebabnya apa kira-kira? Karena nafsu Anda ditekan. Anda nggak boleh ngomong dengan orang lain. Anda diminta untuk puasa, lapar. Anda nggak boleh main HP. Ya, itu kan kesenangan semua, betul? Dan kita dipaksa untuk mendapatkan ketenangan. Halo. Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Orang yang karaoke, nonton konser, boleh kesenangan apa ketenangan? Kesenangan. Lebih enak mana, ikut pengajian atau nonton konser? Bergantung usianya. Cacah model gini-gini gila. Opok pengajian. Ngoke wong ceramah kacang mayasi kakean cangkem marah emosi. Rasanya pengen balik wae gitu ya. Ya karena dominan nafsunya. Ya udah karena burung lebu gitu wae. Ya, tapi wis usia 30 40. Wah, wis namanya 40 tahun, lonceng kematian pertama sudah dibunyikan. Wis pone wis 50 swidak. Ono rong 50 swidak kok golek kesenangan jan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis mesake tenan Bapak Ibu ya. Ya, karena tidak akan pernah selesai. Maka saya ingin mengajak perjalanan ke dalam diri kita adalah kita ajak untuk mencari jalan ketenangan. Nek jenengan mencari ketenangan, insya Allah kesenangan dapat. Tapi nek golek jenengan golek kesenangan, ketenangan rantuk. Gitu ya. Nah, dari mana sumber ketenangan? Ini banyak ayat yang menyampaikan, salah satunya di surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati Anda akan menjadi tenang, menjadi nyaman. Dan hati-hati, cinta kepada dunia bukan berarti semua langsung gede bareng-bareng, enggak. Banyak orang cinta kepada dunia itu sepele. Cinta apa? Pelihara burung. Aku duit tonggonger esok duit burung pun 6 wong itu. Esok diburusi kabeh kok. Lalis gede, lali ra adus, siapa manu adus kok. Ya. Itu kan luar biasa kan? Ya dikejar kesenangan, betul? Sampai aku ya Allah, cah nom-nom ini gitu, ya kan? Gue motor, gue kandang manuk loro double, waduh loh ini. Melu lomba gue ya, ditutupi, dikerukupi, udah deres. Dia kudanan rakyat, saya penting ya seperti orang kudanan. Sebegitunya dia untuk mencari kesenangan. Lali sholatnya, lali liyane, lali kuliah, lali sekolah, lali kerjone, lali bojone, lali kabeh, Bapak Ibu. Ya, ilinge mengkui mau. Tuku kroto ning tanggane ora ana, mlayu ning posor Kartini. Ana ora ngene iki. Oke ya toh. Iku golek ketenangan apa kesenangan? Senang. Lah dalam kehidupan kita 24 jam, jenengan lebih dominan kemana? Jarine ketenangan. Ya kan? Ketenangan yang menyenangkan. Ketenangan menenangkan dari mana ya? Tambah gelisah malah ya. Karena kalau kebetulan itu nggak pernah puas Bu. Ya kan? Jenengan di motor sih pengen duwe lo. Loro.
Di hati hiji rak cukup pengen lo. Ya, saya sapa ibu-ibu sing duwe tanaman ning omah mung siji tok. Ono ora? Ada. Ono ora jenengan tanaman siji ono ora? Ada. Ora ono. Tambahi urek kok pirang-pirang ngono iki. Gini apa nggih? Bu, kerudunge jenengan nyuwun sewu. Aku yakin luwih teko 20 mesti luwih. 50 Pak, 50. Dienggo kabeh ra kuwi. Dikoleksi dan tidak akan pernah puas sampai nanti kita mati. Rasanya kurang. Maka hati-hati ketika yang Anda kejar adalah kesenangan, maka batin Anda sedang masalah. Ya, itulah ada santapan jasmani, ada santapan rohani. Santapan jasmani membuat kita senang, santapan rohani membuat hati diri kita ini tenang. Setuju? Sepakat? Yuk jujur. Jangan hari golek kesenangan atau ketenangan. Wah, mulai dua-duanya mau jadi siji. Mau jadi ketenangan, saya ingin pindah ke saya ingin loro-loro deh. Yuk, tangan kanan boleh angkat. Taruh di pundak teman sebelah kanannya. Ya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, seperjuanganku. Hati-hati ya. Dalam kehidupan kita, kita harus pintar untuk memilih. Pilih kesenangan, atau ketenangan. Dua-duanya harus kita sikapi dengan bijaksana. Terutama tata hatimu mulai saat ini mencari ketenangan. Kalau ada kesenangan, itu bonus. Jangan sebaliknya. Ngejar kesenangan, entok ketenangan, itu bonus. Hati-hati ya. Salah tujuan, salah nasibmu. Dan lihat tangan kiri, saatnya pembalasan. Pijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku sudah diingatkan. Astagfirullahaladzim. Tanpa aku sadari, hari-hariku banyak didominasi mencari kesenangan, tetapi lupa mencari ketenangan. Akhirnya mudah gelisah, gampang maido, gampang protes, banyak mengeluh, karena yang dicari hanya kesenangan, bukan ketenangan. Oleh sebab itu, mari saudaraku, kita tata hati kita untuk mencari ketenangan hidup. Alhamdulillah. Setuju? Sepakat ya? Ini perlu bareng-bareng kita saling mengingatkan. Ya, orang kita terlena bukannya kita dibombardir semua kesenangan. Untuk mendapatkan kesenangan ono pay letter, untuk mendapatkan kesenangan ono pinjol, untuk mendapatkan kesenangan ada judi online, semua kesenangan. Dan itu tidak akan terasa. Kemarin ada jamaah awal terjual dari Ustaz, ada nggak teknik solusi untuk orang mengenalkan dari kebiasaan judi online? Kalau ketemu insya Allah saya bisa. Wah, sayangnya orangnya jauh di paling. Berapa sih dia sudah kena tipu, kena rugi, judi online sudah habis 6 miliar. Yang dicari kesenangan atau ketenangan? Senangan. Tenang nih, kulit ketenangan loh Bu. Gitu ya. Maka bombardir yang masuk di IG Anda, yang masuk di TV kita, yang masuk di YouTube, rata-rata dibombardir untuk mencari kesenangan. Banyak berlomba-lomba punya gadget yang canggih, yang keren dalam rangka untuk mencari kesenangan, popularitas, dan itu tidak akan pernah
selesai. Seperti kita meminum air laut, semakin diminum semakin merasakan haus, bukan merasa hausnya hilang, tapi merasa semakin haus kalau kita minum air laut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, ketenangan itu hanyalah makmum. Ketenangan hanyalah makmum dari keimanan dan kehambaan. Tenang ini makmum, manut. Ya, dia hanya makmum dari kita punya iman, kita punya yakin sama Allah. Yang kedua ada proses penghambaan. Kita mau manut, mau nurut terhadap apa yang disampaikan oleh Allah. Terhadap perintahnya kita lakukan, larangannya kita tinggalkan. Ketenangan itu makmum kita meyakini semua perintah Allah itu pasti untuk kebahagiaan kita, pasti untuk kebaikan kita, pasti untuk kesusahan kita dunia akhirat. Cermati ya, semua apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti membuat kita tenang. Sholat membuat kita tenang, puasa membuat kita nyaman, awak jadi enteng. Wah, aku poso seminggu, 2 minggu rasanya enteng yang walaupun aku. Ya, tapi nimbang yo medune sini tok. Tapi awake enteng. Betul enggak? Apalagi perintah diminta untuk sedekah, berbagi. Niat jenengan karena Allah, jenengan tenang, jenengan nyaman Bapak Ibu. Ya kan? Bu orang yang menyiapkan minumannya jenengan minumkan, kemudian jenengan minum habis. Itu yang ngasih, yang sedekah. Kalau sedekahnya ikhlas karena Allah, wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Coba mas. Error barang mas. Ya, sedekah karena Allah yang muncul bahagia. Senang. Halo. Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Oh, stop mas. Itu. Halo. Saya dulu. Paham Bapak Ibu? Dan kita pahami semua larangan Allah itu pasti membawa kesusahan, pasti membawa penderitaan. Orang ngedel silakan coba. Ya, apapun yang dilarang oleh Allah dan Anda tabrak, mohon maaf, pasti akan membawa kesengsaraan. Urip penjenengan bisa kosong, orang bahagia, dunyone akhirat. Ya, itulah ketenangan itu adalah makmum dari keimanan dan penghambaan. Mohon maaf dengan yang sudah pernah berbuat dosa, pernah maksiat. Saya yakinnya kalau Anda cerita bisa mungkin nyantai, tapi kalau Anda sedang sendirian Anda merasa penderitaan yang luar biasa. Karena fitrah kita itu diinstal oleh Allah, 99 asma Allah dalam diri kita. Itu kalau kita langgar, tubuh kita akan protes, tubuh kita akan berontak. Gitu ya, maka perlu hati. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana langkahnya perjalanan menuju kepada kita, dalam diri kita, the journey sebuah perjalanan kita masuk ke dalam diri kita. Banyak sebenarnya yang saya sampaikan, tapi 3 ini yang perlu kita kuasai. 1 namanya maksud, yang kedua namanya zuhud, yang ketiga namanya sujud. 3 inilah yang akan mengantarkan kehidupan kita hidup yang tenang, hidup yang nyaman. Insya Allah kesenangan kita akan dapatkan. Ya. Mas bisa, Mas. Gak apa-apa, ini kayak terluka, silang aja. Ini saya pamin ya, Mas. Ya, sudah. Oke ya, kita masuk yang pertama Bapak Ibu. Namanya maksud. Maksud janjinya kok bahasa Arab Bapak Ibu, tapi dikonversi jadi bahasa Indonesia ya. Maksud yang pertama, untuk perjalanan ke dalam diri kita, kita harus tahu maksud kita di dunia ini mau kemana. Maksud adalah melepas segala kecenderungan terhadap apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, tata hati kita untuk muncul namanya maksud. Maksud itu tujuan, ya.
melepas segala kecenderungan terhadap apapun kecuali hanya kepada Allah. Ini perlu latihan. Jadi setiap yang kita lakukan, kamu melakukan ini tujuannya untuk apa? Yuk kita tata Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa nata, kita akan rugi. Dunia itu akhirnya itu. Tujuan Anda itu apa? Kegiatan aktivitas yang kita lakukan itu clearkan ini untuk siapa? Apakah untuk kesenangan, untuk ketenangan, apakah untuk popularitas, apakah untuk ketenaran, apakah untuk keuntungan, atau untuk yang Maha Kuasa, untuk Allah. Itulah doa yang sering saya baca sebelum saya sholat. Ya, sebelum saya sholat saya biasa baca surat An-Nas agar kita terhindar dari bisikan setan. Iwas bisufi sudurinis. Nah, setelah itu saya pakai doa ini. Ya, ilahi anta maksudi warido kamaklubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya, ilahi anta maksudi, ya Allah engkau adalah tujuanku. Warido kamaklubi, dan ridhomulah harapanku. Aku hanya berharap ridhomu. Ya, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya, karuniakanlah kepadaku rasa cinta kepadamu. Kita minta sama Allah biar hati kita itu cinta sama Gusti Allah. Maka kalau orang itu cinta kepada Gusti Allah, mesti wongnya apik, mesti uripnya apik, pasti amalnya baik. Kalau dia sudah punya rasa cinta dan makrifat itu mendekat kepada Allah, tambah nempel ke Gusti Allah. Ini tujuan kita itu Bapak Ibu. Misi hidup kita adalah mencintai Allah, menyayangi Allah, mencari ridhonya Allah. Kaya miskin bonus, sukses tidak sukses bonus Bapak Ibu. Tapi tujuan utama di dalam kehidupan kita, tujuannya adalah mencintai Allah, mencari ridhonya Allah. Halo. Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Maka jenengan tujuh clear masalah niat ini. Saya berteman dengan seseorang tidak sama Bapak Ibu. Saya lihat orang ini kira-kira memperlakukan saya biasanya pakai 3: rasional, emosional, sama spiritual. Kira-kira orang ini berteman dengan saya apa? Oh, berarti dia makamnya rasional. Rasional itu untuk rugi. Nek untung digo, untung dipakai, kalau nggak untung dibuang. Itu namanya rasional. Kalau kita berteman dengan orang model itu rasional, ya udah kita pakai rasional. Transaksi, sebagaimana jual beli. Karena orang ini modelnya adalah model transaksional. Karena ketika teman-teman yang modelnya rasional, Bapak Ibu, dengan pakai spiritual, jenengan akan banyak dimanfaatkan oleh orang model ini. Dia akan memanfaatkan kebaikan-kebaikan kita untuk kepentingan dirinya. Nah itu Bapak Ibu, jenengan donyone rugi, akhiratnya rugi, kecewa akhirnya. Yang kedua, dalam pertemanan ini, kalau saya contoh ya, pertemanan dia kayaknya cocok, bisa saya buat untuk emosional. Emosional ini tidak cuma hanya transaksional untuk rugi, tetapi ada emosional, saling support, saling membantu, saling menolong. Itu emosional. Akhirnya bisa berat Bapak Ibu. Berarti hubungannya tidak cuma transaksional, tapi sudah di level emosional. Tapi kalau yang ketiga, dia bisa saya ajak untuk masuk spiritual, maka saya ambil untuk spiritual. Spiritual ini kalau orang ini sedang punya masalah, saya doa bisa-bisa, saya nangis malam hari, saya minta kepada Allah tolong dia. Saya ajak dia untuk berjuang, sama-sama dekat kepada Allah. Itu pertemanan sudah masuk di hati dia. Spiritual. Aku konconan kalau jenengan, duluan kalau jenengan, saya tidak cari dunia, saya mau cari anak kaya. Ini yang mengajarkan salah satu guru saya. Kalau nggak seperti itu, masalah kamu akan rugi, kamu akan
banyak dimanfaatkan orang lain, dan kamu kecewa dunia nggak dapat, akhirat pun nggak dapat. Itu Bapak Ibu. Ya, nah pertemanan Anda dengan orangnya itu banyak. Karena teman kita yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita adalah orang pertemanan yang masuk di jalur spiritual. Banyak antara pimpinan dan bawahan hanya rasional, punya jabatan dihormati, ya punya jabatan dibuang. Itu namanya penghormatan palsu. Kalau penghormatan palsu itu ada bila-bilain, rugi banyak. Halo. Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Saya dengan orang tua saya jalurnya sudah spiritual. Orang yang menganggap orang tua jalurnya spiritual, dia akan sering mendoakan, sering mengingat, mohon ampun kepadanya. Ya, kira-kira teman kanan kiri Anda pertemanannya rasional, emosional, apa spiritual? Halo? Subhanallah. Mulai bingung ya. Wah ya Allah, astagfirullahaladzim, bener kami konco-konco udah rasional tok orang butuh digo orang gue dibuat. Ya Allah, loro aku melaban rano sing pilih macam-macam wis jan rasional kabeh. Dan itu bergantung dari kita. Kalau kita mendapatkan seseorang itu spiritual, dia akan insya Allah kalau levelnya masuk, Allah izinkan akan menjadi jelas Bapak Ibu ya. Maka yang pertama tujuannya harus jelas. Maksudnya pertama itu adalah namanya maksud. Yang kedua, perjalanan ke dalam diri kita yang perlu kita tata di dalam batin kita. Selain kita set tentang tujuannya, jadi Bapak Ibu yang mau kholwat, yang mau riyadhah, kholwat nanti 3 hari, Ibu yang niatkan karena Allah. Titik wis. Niatkan ilahi anna maksudi waridul makhlubi. Ini mahabbataka wa ma'rifataka. Pasang niat dari awal. Aku pengen, ya, aku tujuanku ke Tanjung Burung melalui majelisku. Ya Allah, Engkau adalah tujuanku. Ridhomu adalah harapanku. Karuniakanlah kepadaku agar aku bisa cinta padamu dan makrifat kepadamu. Karuniakanlah kepadaku keridhoanmu dan rasa ridho kepadamu atas segala ketetapanmu, baik ataupun buruk. Setting Bapak. Soalnya dunia menderita. Jenengan mangkat ngaji ini guru-guru rapi nak diajak konco nih menderita jenengan ini. Wah, sebenarnya melu ngaji barang ini Yesus. Nek aku rapi nak kalau kue surah mangkat aku Yesus. Yes, apa-apa malah ngantuk kemudian main game gue enak, menderita jenengan Bu. Karena tujuannya salah. Ya, itulah sing paling menderita. Wong sing biasane ora penaan tapi menderita tenan. Ora apa? Ora enakan gitu. Kan tujuannya akhir Bapak Ibu. Yuk kita belajar jadi wong sing enakan itu loh, ora enakan. Ya. Melakukan sesuatu nek jenengan rakmamu karena Allah ora usah ngomong ora enakan barang. Yo ora gitu ya. Biar clear, enak, nyaman. Tenang, kita dapat ketenangan, kebahagiaan. Yang kedua namanya zuhud. Namanya apa? Zuhud itu hidup tanpa tendensi. Tendensi apa ya? Tendensi itu apa? Tanpa pamrih. Tidak ada udang di balik rempayek, maksudnya itu ya. Tidak ada udang di balik rempayek, tidak ada udang di balik batu. Dia ada tendensi Bapak Ibu. Ya. Menyerahkan segala keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zuhud. Hidup yang tanpa tendensi. Urip sing wis wawanane inilah aku, wis serahkan semua keinginanku, aku serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka cirinya orang-orang yang zuhud di Sahir Tribe ini adalah satu, sibuk memikirkan yang belum ada, lupa mensyukuri yang ada. Hati-hati ya.
Jebakan lawan orang yang gak zuhud adalah ketika orang itu lebih sibuk memikirkan sing durung ana, lali mensyukuri sing wis ana. Ana model ngene iki? Ada? Sing dipikirke sing ora ana, sing ana ora tau disyukuri. Gitu loh. Entuk hadiah, entuk bonus sak yuta, lali rak disyukuri. Mikir, coba untuk 20 yuta, 30 yuta. Kuwi sing dipikirke kok. Teko ya. Kita itu kan sering gitu Bapak Ibu ya. Sing dipikirke sing ora ana. Sing ana lali, ora disyukuri. Ini yang menjadi masalah. Yang kedua, sibuk merisaukan hasil, lupa menikmati proses. Ya, banyak orang itu sibuk merisaukan hasilnya, lupa menikmati proses. Menikmati proses itu penting Bapak Ibu, agar kita mendapatkan kesyukurannya lebih baik. Itu adalah zuhud. Ya, maka keinginan kita perlu keinginan yang jernih, yang tetap bisa membuat kita mensyukuri dan berbahagia dengan masa kini, saat ini yang terpenting, yang membuat kita bisa menikmati prosesnya tanpa terganggu dengan hasil akhir. Nikmati wae prosesnya, jangan berfokus kepada hasil. Hasil itu efek samping dari ikhtiar. Allah itu maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Mohon maaf dengan melu pengajian di sini, dengan nonton pengajian sambil YouTubean, itu diteliti oleh Allah beda, penghargaannya beda. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Ya, jenengan mangkat ngaji, perjuangan waktu, tenaga, harta dan sebagainya sampai tempat ini dihargai oleh Allah daripada dengan kemana ngaji nonton YouTube kan podo wae. Pertanyaan saya, berapa orang yang berubah hidupnya gara-gara nonton YouTube? Mohon maaf, kecil pakai banget Bapak Ibu. Pola mentalnya gratisan Bapak Ibu. Saya sering ketemu para UMKM Bapak Ibu, impiannya mulia, omsetnya pengen miliaran, tapi jauh orang punya pelatihan bayarnya 500, tak gelem angkat senengannya sih gratis Bapak Ibu. Lagi untuk sugih kok ngendi Bapak Ibu? Ini kata Gusti Allah ora fair yang model ini sukses Bapak Ibu. Betul dah? Pengen omsetnya miliaran tapi mentalnya senengannya gratis. Sama ngajak Bapak Ibu untuk ngaji di Jakarta. Jenengan keluar duit, keluar harta. Aduh Pak. Tapi saya merasakan ngaji dari Jakarta. Oh, dengan ini luar biasa. Saya dapatnya lebih banyak daripada orang-orang Jakarta, bisa jadi Bapak Ibu. Karena apa? Perjuangan kita berat. Itu dinilai oleh Allah. Halo. Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Mas-mas yang masih muda, nek kamu ikut pelatihan yang bayar Mas. Ojo sih gratisan Mas. Nek gratisan itu biasanya positifnya pelek ke ilmu. Sering gak dipakai Bapak. Kita tuh butuh mahar, butuh tekad yang kuat. Guru kehidupan saya mengatakan, kowe ingin nonton bioskop, kowe bayar, nonton konser kowe bayar, nonton pertandingan sepak bola di stadion kowe bayar. Lagi kok pengen ngadep karo Gusti Allah pengennya gratis bae. Tunaikan. Kotak yang muter itu bukan untuk saya, bukan untuk sentek, tapi itu anak yatim, itu mahar Bu, Pak. Sehingga Allah Anda keluarkan harta untuk santuni yatim dan doa Pak, Allah akan berikan perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu.
Saya belajar dari Google. Ya, tambah dikit ya. Google itu luar biasa. Hidupnya itu banyak ngasih gratisan Bapak Ibu. Tapi ada orang yang akan menghargai. Contoh, kita belajar mental kaliannya Google ya. Itu mentalnya itu dia memberi. Ya, satu Anda pakai Gmail. Membuat Gmail gratis membayar. Gratis. Semua orang yang punya akun macam-macam harus pakai Gmail atau email. Yang kedua, jenengan pakai Google Map. Bayar apa gratis? Gratis membayar? Gratis. Wes gratis, main dulu nih. Ya bayar. Kita tidak usah bicara tentang pulsa otomatis kuota. Ya, Anda nonton YouTube gratis sama bayar? Selain kuota, berarti bayar. Bergantung, ada dua orang tipenya. Ada orang yang memang model gratisan. Resikonya gratisan apa? Ono iklan nih. Jadi kan rasa protes, rasa maido. Terus gratis maido meneh iklan meneh, iklan. Ya memang tujuannya kok ono. Nek jenengan pengen premium bayar sauran 150. Mungkin nonton orang-orang iklan nih. Dan Google itu keuntungannya salah satu jadi orang yang premium. Targetnya 2 miliar manusia memanfaatkan teknologi dengan namanya Google. Itu misinya, membantu orang, memudahkan urusan orang lain secara gratis. Tapi ada orang yang menghargai 10% saja dari 2 miliar, keuntungannya luar biasa. Ya kan? Anda searching pakai Google, ketik sesuatu, tanya sesuatu, bayar gratis. Gratis, kita semua pakai gratis. Tapi gue yakin Gusti Boten Sari, ketika kita banyak memberi, Allah akan kasih sesuatu. Ya, ada orang-orang yang akan menghargai. Aku udah pengajian males, aku begini nonton. Aku nonton YouTube baik. Waduh baik. Ada orang baik. Boleh kok. Kalau setidaknya kita ngaji seperti ini kalau malaikat kira-kira hari Minggu. Jangan nonton YouTube krana malaikat e. Wes ngono karo bahan meneh karo turu meneh. Ngene njaluk hidayah. Ono wong ngene. Maka ayo jadi orang, kalau pengen hidup kita baik perlu tirakat. Tirakat riyadhah. Ibu-ibu nek pengen anaknya apik, ayo bareng-bareng riyadhah. Bisa bangun malam, buat posone, dikirim, ya. Itu riyadhah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu dihargai semua oleh Allah. Gratisan katanya Allah. Ya, yuk kita ganti mentalitas Bapak Ibu. Yang gratisan bekono, tapi kita enggak. Maka kita lakukan sesuatu kita harus punya mahal. Yang datang gratis, ada sedekah, kita buat untuk fakir miskin, bukan untuk pembicaranya enggak. Jadi ya, karena saya pengen dia salawat adalah saya pengen jalurnya spiritual, bukan jalur rasional. Kalau saya training pakainya rasional. Pak Amin saya nanti berapa? Saya kasih CV, saya kasih jasanya berapa? Ya, karena apa? Dia pakai rasional, saya akan pakai rasional. Halo. Itulah mohon maaf di IG saya. Yang saya upload adalah rasional semua, ya. Yang spiritual tidak saya upload Bapak Ibu. Karena biar apa? Biar Allah, biar kita tahu secara sendirinya. Dan tapi saya nggak tahu perjalanan seperti apa. Jadi ya, yang kedua adalah zuhud. Nah, puncak keinginan, ya. Jadi puncak keinginan, ya Allah, sesungguhnya ampunan maghfirahmu lebih aku harapkan ketimbang amal-amalku, dan sesungguhnya rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih aku harapkan ketimbang amal-amalku. Karena amal-amal kita dengan dosa-dosa kita itu kayaknya nggak balance Bapak Ibu. Akeh dosa nih. Dan sesungguhnya rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah sujud. Sujud itu adalah ketenangan terindah di muka bumi ini, kenangan terindah
terindah kita diciptakan sebagai manusia di muka bumi ini. Kenangan terindah adalah bisa sujud. Itu adalah kenangan terindah yang suatu saat ditanya oleh Allah, wahai si fulan, apa kenangan terindahmu? Aku ciptakan kamu jadi manusia di muka bumi. Ya Allah, kenangan terindahku bukan menikah, bukan aku dapat pasangan yang ganteng yang cantik. Ya, kenangan terindahku bukan berangkat haji, berangkat umroh. Kenangan terindahku, aku takdirkan bisa bersujud kepadamu. Kira-kira jadikan takok cacak kamu ini mau kenangan terindahmu apa? Kira-kira ngomong sujud tak kira-kira? Beruntung ilmu kita itu jawabannya ngono ya. Nanti dengan pacarnya ya kan, wahai sayangku, apa keindah? Apa kenangan terindahmu? Jujur, kenangan terindahku bukan bersama dengan dirimu, bukan aku mencintaimu, kamu mencintaiku. Kenangan terindah, aku bisa bersujud di hadapan Allah. Apa kita tempat saya ya? Maka sujud itu menundukkan ego. Karena saat sujud, Bapak Ibu, posisi dari kita, tempat terhormat diri kita adalah kepala. Kepala terhormat itu adalah wajah. Ya, dan terhormat ini harus nempel di tanah dan posisinya mohon maaf lebih rendah daripada posisi pantat kita. Jadi menundukkan ego kita, menundukkan kesombongan kita. Ya, itulah Nabiullah Musa alaihissalam berdoa. Ini satu doa yang sering juga saya pakai Bapak Ibu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan, rezeki yang Engkau turunkan kepadaku. Suatu kebaikan atau rezeki yang Engkau turunkan kepadaku karena aku ini fakir, aku tidak punya apa-apa. Ini juga doa menarik rezeki. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, sangat memerlukan rezeki yang Kau turunkan kepada. Ya, berarti kita butuh Allah Subhanahu. Ada tiga Bapak Ibu untuk berjalan ke dalam batin kita, menuju kepada diri kita untuk menjadi orang yang bijaksana, bukan bijaksana. Banyak orang itu bijaksana tapi nggak bijak sini, ya kan? Kan, maka kita berbijak sininya adalah tiga. Satu namanya, pertama tadi Pak? Maksud. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sujud Bapak Ibu. Ya, mungkin ini yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Jadi gini Bapak Ibu, perjalanan ke dalam diri, keluar, kita sering perjalanan kita keluar. Ya, sebenarnya ingin tak sampaikan tapi waktu yang batasi. Satu, kita sering memikirkan pasangan, memikirkan jumlah harta kita, memikirkan jabatan, memikirkan orang tua, memikirkan anak. Itu diri kita sedang keluar. Ya, sehingga muncul ekspektasi, muncul harapan, akhirnya membanding-bandingkan, menyalahkan diri sendiri, memelekatkan diri, ya, kemelekatan dan tidak ridho terhadap sama pertama dari Allah. Karena kita sering perjalanan keluar. Jadi dipikir kayak gimana? Pasangan, harta, jabatan, orang tua, rumah, macam-macam. Nah, kalau perjalanan kita ke dalam adalah perjalanan ke dalam jasad, ruh, hati atau jiwa, Bapak Ibu. Intinya adalah mengenal diri sendiri, tenang, menerima diri sendiri dan juga menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lain waktu kita akan bahas. Semoga malam hari ini bisa menjadi nasihat ke dalam diri kita, ya, terutama kita belajar sekaligus ini bekal bagi Bapak Ibu yang mau khalwat. Tiga ini Bapak Ibu dengan pegang erat-erat. Satu, maksud. Dua, zuhud. Tiga, sujud. Itu ya yang nanti akan membuat Anda menjadi hidupnya semakin tenang. Yuk, tangan kiri diangkat, taruh di pundak teman sebelah kirinya, ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, seperjuanganku untuk mencari ketenangan hidup, ada tiga hal yang bisa kita lakukan.
ke dalam diri kita. Yang pertama, miliki maksud, tujuan. Kamu berada di dunia ini untuk siapa? Untuk apa? Yang kedua, zuhud. Hidup ini tanpa tendensi. Apa onone? Ra usah di anak-anak sih. Yang ketiga, sujud. Perbanyak sujud, hatimu akan menjadi tenang. Kalian tangan kanan saatnya pembalasan. Pijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku sudah diingatkan. Saya siap belajar, menata maksud, menata tujuan. Karena salah tujuan, salah emosi, salah masa depan. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sujud. Insya Allah hati kita menjadi tenang. Insya Allah kesenangan juga datang. Bonus dari Allah. Alhamdulillah. Mungkin yang disampaikan Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita mohon kepada Allah sejenak. Semoga Allah rahmati, semoga memberkahi kita, ya. Semoga apa yang kita pelajari betul-betul dibenarkan dalam hati kita dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu tujuan utama yang kita cari adalah ketenangan hidup. Dan untuk tenang hanya satu kuncinya, ingat sama Allah. Allah berilah tatmainul qulub, ya, bahwasanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Nah, maka orang yang senantiasa ingat sama Allah, berzikir kepada Allah, maka orang ini akan memunculkan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Tapi kalau kita sedang lupa sama Allah, apa yang terjadi? Potensi nafsu kita ditumpangi dengan setan semakin besar sehingga banyak perilaku-perilaku yang negatif. Semoga Allah jawabkan kita. Mari kita sebelum doa kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Syahadatin kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ami wa fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuddina biha min jami'il ahwali wal afat wa tadhilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una 'inda darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairatil hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah. Syukur kami menjadikan kehadiran-Mu atas limpahan karunia-Mu, kasih sayang-Mu, rahman rahim yang berikan kepada kami ya Rabb, sehingga malam hari ini memudahkan kami, meringankan langkah kaki kami, gerakkan hati kami ya Rabb, sehingga kami bisa hadir di majelis ini ya Allah. Terima kasih ya Rabb, di majelis ini kami mendapatkan ketenangan ya Rabb, karena di sini kami diajak untuk selalu mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sampaikan salam dan salawat kami kepada junjungan kami, contoh model kami, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Syafatullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih hari ini Kau berikan banyak hikmah, banyak ilmu, banyak pelajaran kepada kami ya Rabb, tentang kesenangan dan juga ketenangan ya Allah. Ampuni kami ya Allah, hidup kami menjadi kurang tenang karena yang kami kejar adalah kesenangan ya Allah. Dan kesenangan itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai ya Rabb, sampai kami meninggal dunia ya Rabb. Oleh sebab itu ya Rabb, hadirkan ketenangan di dalam diri kami ya Rabb, yaitu dengan cara ya Allah kami tata maksud kami, tujuan hidup kami hanya untuk-Mu ya Allah. Tujuan kami adalah mencari
ridhomu ya Allah, dan hadirkanlah dalam hati kami ya Rabb bisa punya rasa cinta kepadamu ya Allah, dan Engkau mencintai kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami titip jamaah-jamaah kami yang sebentar lagi hari Kamis malam Jumat berangkat ke Tanjung Burung ya Rabb, dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka untuk khalwat ya Rabb. Tuntun mereka ya Rabb, hadirkan ketenangan di dalam hatinya ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, dekatkan beliau denganmu ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Rabb, kabulkan hajat-hajatnya ya Rabb. Mereka datang dari Semarang menuju Jakarta ya Rabb, dalam rangka tujuannya ingin mendekat kepadamu ya Rabb, ingin kenal kepadamu ya Rabb, kenal akhlakmu dan kenal akhlak Rasulku Muhammad SAW melalui bimbingan kami, guru kami, Mursyiduna Syekh Abdul Wahab ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, rahmati mereka ya Rabb, berikan kesehatan kepada mereka, berikan kesehatan kepada mereka ya Rabb, tuntun mereka ya Rabb agar dia beriadoh yang terbaik untukmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dan kami mohon dan kepada kami minta pertolongan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rzuqna tibaa, wa arinal batila batila wa rzuqna istinaba, wa waqti hajatina ya Allah, wa waqti hajatina. Silahkan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sidil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita istighfar ya kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ta'ala majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang yang saya mohon maaf. Ya, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.